serius kalau tidak kita tumbuhkan kesadaran baru. Saya persilakan Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah subhanallah, matur nuwun. Saya rasanya speechless ya Cak Nun. Saya merasa sangat termuliakan diparingi kesempatan untuk berbagi tentang sesuatu memang yang saya gundahkan. Kebetulan saya seorang dokter anak yang sehari-hari saya menolong ibu-ibu yang setelah melahirkan, kemudian menolong bayinya untuk menyusukan kepada ibunya. Rasanya kok menyusu kok menjadi suatu hal yang sangat istimewa. Padahal sebetulnya itu satu hal yang tadi malam saya dengar Cak Nun, gak ada yang ngajari ya Cak Nun ya, bayi itu nyusu sama ibunya sebetulnya. Tetapi sekarang itu menjadi suatu hal yang istimewa kalau bayi bisa menyusu sama ibunya, karena sedihnya di negara kita itu ibu-ibu yang mau menyusui hanya 30%. Jadi kalau ada 10 ibu di sini hanya 3 ibu yang menyusui bayinya. Padahal saya berpikir kita itu katanya negara mayoritas Islam dan ayatnya jelas. Tapi kalau saya bilang sama ibu-ibu yang sepertinya atributnya Islamnya itu kuat sekali, Bu, ayo ini bayinya sekarang menyusu, apalagi baru lahir, hari ini baru lahir dan 2 jam setelahnya itu harus segera disusukan, karena air susu ibu yang keluar dalam 5 hari pertama itu yang disebut kolostrum itu adalah air susu yang istimewa, premium, yang kita menyebutnya kolostrum, itu yang seakan-akan Tuhan membentengi bayi itu dari serangan bakteri, dari serangan virus, serangan jamur dengan air susu tersebut. Tapi mungkin dari 10 ibu yang saya ajak untuk menyusu, 10 itu saya harus cerewet gitu kayak Bu Adik tadi cerita ya. Saya harus, kayaknya kok saya yang punya anak ini gitu. Ya saya bilang ibunya yang bayinya tidak berdaya apa-apa. Selalu bayinya yang disalahkan, bayinya nggak mau nyusu dok. Puting saya begini, puting saya begitu. Air susu saya nggak keluar, yang begini yang begitu. Padahal lo bayinya nggak salah apa-apa. Bayinya kalau diteplokin aja dia akan menyusu. Dan nggak mempan kalau saya pakai ayat. Makanya saya sedih banget waktu kemarin ada yang berbondong-bondong ke Jakarta seakan-akan membela. Saya mikir, coba kalau ayat susuilah bayimu selama 2 tahun itu dibelanya seperti itu. Takut itu pabrik-pabrik susu formula beriklan di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang menjadi pangsa marketnya susu formula, dan itu yang menjadikan ibu-ibu seakan-akan lupa, seakan-akan sama. Padahal itu beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah laporan penelitian, ini agak ilmiah, kayaknya ini Mas Abrang paling seneng ya. Jadi bagaimana mungkin di dalam satu zat di dalam air susu ibu itu zatnya sama, molekulnya sama, tetapi Tuhan kasih kekuatan.
saya membaca laporan penelitian itu sambil saya meleleh air mata saya. Saya cuma mikir, coba kalau Kanjeng Rasul masih ada sekarang, mungkin duluan ini si peneliti ini yang mendapat syafaatnya. Sedangkan saya ini yang nggak ngapa-ngapain, mungkin di ujung belakang sana. Karena dari penelitian itu, kan Kanjeng Rasul itu ditinggal sedo ibunya, terus kemudian dia nggak dikasih air susu kambing, nggak dikasih air susu lain, tetapi dia disusukan. Sebetulnya menurut saya itu Gusti Allah sudah maringi petunjuk. Jadi di dalam air susu ibu itu ada yang namanya human milk oligosaccharida. Ini bahasa kerennya ya. Itu satu zat namanya, kalau kita menyebutnya sugar mama. Jadi gula yang hanya ada di dalam air susu ibu. Itu yang dia bisa menjadi makanan bagi bakteri-bakteri baik. Jadi di dalam ususnya bayi itu harus tumbuh bakteri-bakteri baik supaya tidak tumbuh bakteri-bakteri yang jahat. Dia bisa menjadi makanannya bifidobakterium, itu namanya bakteri baik, tetapi di satu waktu yang sama dia bisa membunuh bakteri E. coli yang bisa menyebabkan kita diare. Kalau dipikir dengan akal, kira-kira kalau kopi ini satu zat, tapi air susu ibu itu dia bisa membunuh bakteri yang lain, tetapi dia bisa menjadi makanan yang baik untuk bakteri yang lain yang memang Tuhan sediakan ini untuk membunuh. Itu yang membuat saya kemudian subhanallah. Dan kalau ada yang menyebutkan susu formula itu sama ditambahin zat-zat yang hampir sama. Sama sekali tidak ada samanya zat yang ditambahkan ke dalam susu formula tersebut. Jadi dalam penelitian itu disebutkan bahwa kalau ada kadar HMO, molekulnya itu susah sekali untuk ditiru, dibuat oleh manusia. Jadi kalau ada kadarnya itu di dalam air susu ibu sekitar 10⁻⁵, maka di dalam susu sapi itu hanya 1/10-nya. Jadi nggak ada matchingnya kalau kita menggantikan. Dan di dalam penelitian tersebut, dan penelitian ini yang meneliti juga teman-teman yang di Swedia, Denmark, Finlandia, itu angka ibu menyusuinya itu 90%. Sedangkan kita cuma 30%, di Arab itu cuma 20%. Jadi nggak matching rasanya. Dan kolostrum ini yang menjadi dasar, dan kebetulan saya juga banyak menolong bayi-bayi yang di bawah lahir prematur, di bawah 1.500 gram, lahir 7 minggu. Nah ini ASI bukan hanya sebagai makanan, tetapi dia adalah obat. Jadi kalau tidak ada ASI, bayi itu mati. Karena dia tidak punya pelindung. Kita dokter itu hanya punya antibiotik, dan antibiotik itu hanya membunuh satu bakteri. Nanti bakterinya lebih pintar lagi, ganti lagi, resisten lagi. Kita pakai antibiotik lagi. Dan ketika dalam keadaan sepsis atau dalam keadaan infeksi yang luar biasa berat itu, biaya rumah sakitnya luar biasa berat. Dan itu yang bisa menolong hanyalah ASI. Jadi apa yang sebetulnya sudah Tuhan
berikan itu sekarang bukan hanya menjadi retorika, oh ya ASI terbaik, tapi sekarang sudah terbuktikan secara penelitian, secara ilmiah. Dan sedihnya penelitian itu tidak sampai, seperti sudah tertutup dengan iklan-iklan susu formula. Makanya waktu saya diparingi kesempatan untuk bicara ini, saya coba kalau semua ustadz kayak begini ya, Cak Nut. Saya kepengen sekali karena penelitian bahwa bayi-bayi yang mendapatkan ASI itu kecerdasannya menjadi lebih tinggi, daya tahan tubuhnya menjadi lebih tinggi. Pertumbuhannya, jadi pertumbuhan dan perkembangannya itu menjadi lebih pintar, lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat dibandingkan dengan bayi-bayi yang hanya mendapatkan susu sapi. Kenapa menjadi di Indonesia menjadi angka menyusuinya rendah sampai saat ini adalah karena kalau kita lihat di TV itu iklannya susu formula, mungkin kalau kita duduk nonton TV 5 kali seliweran, sedangkan ASI nggak ada yang mengiklankan. Iya, jadi pesannya ngotot aja kasih ASI. Walaupun dokternya bilang, kadang-kadang dokternya bilang kasih aja susu formula, ngotot aja pakai ASI. Saya kira saya akan minta Mas Edot sama Pak Muzamil untuk menambah ya, tapi saya ingin bareng-bareng merumuskan apa tuh yang terjadi pada kita ini, terutama pada ibu-ibu itu. Pertama gini, Bu, ada bedanya enggak air susu hasil dari seorang ibu dengan nutrisi tinggi